dari gerakan-gerakan persendian. Ya. Maka pertanyaan saya selanjutnya, untuk orang stroke, kondisi stroke seperti ini, kira-kira paling bagus terapinya berapa hari sekali? Setiap hari. Tiap hari. Semakin intens, semakin sering, semakin bagus. Terutama dia masih golden period. Karena penyembuhan pada orang stroke, pada otaknya, pada sarafnya, sehari berapa persen? 15. Nyampe 1% nggak? Nggak. Ya 0,001%. Artinya belum nyampe 1%. Kalau kita terapi seminggu sekali, percuma. Mending nggak usah terapi. Cuma. Ya minimal seminggu 3 kali. Makanya kan diajarin ke orang keluarga. Ada jurnal juga yang mengatakan bahwasanya terapi untuk orang stroke sehari dalam 1 kali sesi terapi itu bisa setengah jam sampai 1 jam atau lebih dari 1 jam, nggak masalah. Semisal kita ambil 1 jam terapi, maka ya 10 menit sampai 20 menit pertama itu kita kejar dulu proprioseptifnya atau sensorisnya. Orang stroke dengan permasalahan hemiplegi, artinya motorik dan sensorisnya hilang, maka kita kejar dulu proprioseptifnya, sensorisnya, biar sensorisnya itu ada. Kalau dia sensorisnya ada, nanti motoriknya juga mengikuti. Ya, bagaimana mungkin kita melatih gerakan? Bagaimana mungkin kita melatih transfer ambulasi kalau sensorisnya nggak ada? Dia nggak bisa merasakan. Pak, gerak tangannya ke atas. Ya mas, gerak. Tapi saya nggak bisa merasakan ini sudah gerak atau belum. Kan kacau juga. Maka perlu kita ajarkan sensorisnya dulu, proprioseptifnya dulu. Caranya bagaimana kira-kira? Ajam tumpul untuk sensoris. Terus Panas dingin. latih. Kok panas dingin? Panas dingin, ajam tumpul, terus Kasar halus. kasar halus. Kira-kira caranya bagaimana? Pak kasar, Pak halus gitu. Enggak. Dirasain dulu, dilihatin. Dicontohin. Dirasakan. Metodenya terserah kalian ya. Kalian mau pakai kain, Pak ini Pak handuk kasar, ya diusap-usap, yuk ini kasar terus, atau kita mau usap, Pak ini yuk sambil merasakan 10 menit kayak gini terus nggak masalah. Ya, sampai dia benar-benar bisa muncul sensorisnya. Ya, seperti itu. Mau pakai pasir, mau pakai bedak, ini halus, ini kasar, mau pakai hangat, dingin itu juga no problemo. Ya, nggak masalah. Ya, selama pasiennya semangat, punya motivasi tinggi, punya timbal balik. Itu juga salah satu kunci kesuksesan terapi kita. Pasien aktif, pasien semangat, pasien punya motivasi, dan pasien punya timbal balik dari terapi kita. Artinya pasien itu, Pak, bisa merasakan dia coba gerak, dia mau bergerak. Pak semangat ya, saya semangat. Artinya dia punya timbal balik. Kalau kita terapi terus-terusan tapi pasiennya diem aja, mau setahun kita terapi juga nggak akan ada efeknya. Kalau dianya nggak semangat, karena kunci terapi adalah di pasien. Pasien mau melakukan gerakan aktif, walaupun nggak ada gerakan juga. Tapi dia sudah punya niat, punya mau, punya keinginan. Oke, pertama kita kerjakan pendekatannya adalah proprioseptif dulu. Bisa pakai neurosenso. Neurosenso gimana caranya? Neurosenso motor? Gitu kan? Atau gimana? Saya nggak tahu ini neurosenso gimana. Mendadak lupa saya. Neurosenso gimana yuk? Buka lagi catatannya. Kuliah pediatri dengan Bu Aprista. Kita gunakan, itu bisa kita gunakan. Pak, ini misal yang kanan ya. Coba Pak dilihat gerakan saya ya. Ini bahu kita sambil ngomong, jangan diem aja. Kita cerewet nggak masalah. Ini bahu Pak, kita berikan aproksimasi di setiap person dia. Aduh, mat. Oke, ini bahu. Usap lagi, ini siku, gelangan tangan, jari. Terus oke. Selangkang, lutut. Ugel-ugel kalau Jawa ya ugel-ugel, apa ya bahasa Indonesia? Tumit. Belakang kaki. Belakang kaki dari itu bisa kita sambil nambah usap angka 8. Mau kita ambil muscle belly-nya juga nggak masalah, dari atas ke bawah.
dia juga ini bahu ya Pak ya. Oke, biar lemas karena spastik itu kan letaknya di tendon. Tendon itu rata-rata di persendian. Biar kan nggak kaku sendinya, nggak spastik. Oke, mau pakai metode yang lain? Pak ini kain, coba ya Pak, ini kain halus. Ya dilihat ya, kain halus kayak gini. Kita usap, ya kerasa ya, halus. Ya halus itu seperti ini Pak, seperti ini Mas, halus. Ini kain kasar pakai handuk, ini diusap coba, ini kasar itu seperti ini. Oke, sekarang coba tutup mata. Sekarang dibedakan, ini kasar atau halus. Halus, atau kasar halus. Karena ini kasar atau halus, boleh. Mau kita sambil usap-usap terus dari atas ke bawah, rapi sambil ngantuk-ngantuk gini, nggak masalah. Namanya capek kok ya. Tapi orang stroke sehari 2 hari belum tentu ada perubahan ya. Bahkan mungkin nggak ada perubahan sama sekali. Ya, mau kita sebulan kok ini pasien saya kok nggak ada peningkatan apapun. Yuk sabar aja. Terus semuanya. Oke, itu di awal sesi terapi kita kejar itu dulu, proprioseptif atau sensorisnya. Sensoris beres. Perhatikan juga keadaan umum, vital sign-nya, tensinya jangan sampai meningkat. Selalu kita tanyakan, Pak pusing, Mas pusing. Kita lihat pusing ke wajahnya, berkeringat enggak, sesak napas enggak, kita tanyakan. Ya, lapar enggak Mas? Lapar ya, nanti makan. Atau mau istirahat dulu, capek istirahat dulu, enggak masalah. Santai aja, kita terapi sama orang itu santai. Kita boleh berimprovisasi semau kita. Yang penting tujuan terapi kita itu jelas. Gitu ya. Tujuan terapi kita jelas, bayarannya cocok. Iya, ada barang. Cuan. Setelah itu kita ajarkan pola sinergis di fase yang pertama, di tahap yang pertama. Kalau kondisinya masih flasid, spasinya mulai muncul atau spasinya mulai nyata. Pertama kita cek dulu apakah kita lihat dulu pasien kita ini masuk fase keberapa. Coba Pak gerak tangannya, bisa gerak ke atas, diangkat. Ya, jangan tinggi-tinggi lah ya, begini aja. Oke, lemes gitu ya, jatuh lagi. Bisa. Sikunya lekuk bisa. Oke. Kalau dia ada spastik, dia untuk nekuk kayak gini mau gampang. Justru malah gampang, tapi yang sulit itu gerakan ekstensi semuanya. Kaki juga seperti itu. Gerakan meluruskan ini, kalau dia spastik biasanya kayak gini, nekuk. Tangannya juga nekuk gini. Coba luruskan. Misal dia spastik, berarti kaku, oke lemas. Spastik nggak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kontrol. Pasiennya dengan lemes, rileks, nggak banyak pikiran, dia lemes tangannya. Mengapa reaksi asosiasi itu lebih sering muncul ketika spastik, lebih banyak muncul ketika spastik? Karena di persendiannya, di tendon-tendonnya dia sudah kaku, ya, udah nggak beres. Kalau semisal dia sudah muncul spastik, ini tahap pertama, dia muncul atau spastiknya mulai nyata, semisal dari awal sampai akhir kaku nggak bisa diluruskan ya. Oke, lemes dulu. Yuk, sambil kita rilis di tendonnya, kita gerakkan aja lurus. Oke. Kita cek apakah dia merespon refleks primitif, reaksi asosiasi atau enggak. Oke, misal ini sudah lurus ya. Oke, coba tengok kanan. Tengok kanan, dia biasanya ini NR tadi ya. Ada atau enggak refleks ini? Oke, balik lagi, balik semula. Atau kita coba duduk, yuk kita bantu. Duduk. Tadi responnya gimana? Reaksi asosiasinya? Iya. Kakinya lurus, tangannya yang nekuk. Nah, ada atau enggak? Oh ada, berarti refleks ini bisa kita gunakan, reaksi asosiasi ini bisa kita gunakan untuk melatih pola sinergis. Kalaupun belum ada, ya tetap kita latih pola sinergisnya dengan pasif, aktif. Pasiennya suruh melihat gerakan kita memerintahkan, Pak ini yang bergerak tangannya ke atas, Pak ini tangannya gerakannya ke dalam, memutar. Oke, semisal ini ada atau nggak ada, itu nggak masalah. Kalau nggak ada baru kita paksa.
Ya kita gerakin Pak. Kita gerak, ya nggak usah kita gerakin refleksnya, langsung aja kita ajarkan pola. Kita cek aja dulu refleks primitifnya dia ada atau enggak. Kalau ada berarti lebih mudah kita melatihnya karena dia, ya Pak, sambil tengok ke kiri untuk mengajarkan ekstensi. Coba tengok ke kanan. Tengok kanan berarti kan yang sehat dia nepuk. Tengok balik. Itu lurus, ini nepuk. Karena ini yang stroke ya. Kita untuk mengajarkan pola sinergis angkat. Oke, lurus lagi kepalanya. Hitungan ketiga nanti jenengan tengok kiri ya Mas ya. Oke, yuk 1 2 3. Kita tinggal asisten aja berarti. Dia otomatis soalnya refleksnya seperti ini. Tapi kalau nggak ada, ya kita pasif dulu. Misalnya ini nggak ada, pasif dulu. Ya Mas, sekarang kita coba latihan ngangkat tangan, ya. Coba, yang sehat bisa ngangkat tangan nggak? Bisa, gampang ya ngangkat tangan ya. Bisa ya, berarti yang sakit juga harus lebih gampang, harus semangat ya Mas ya. Kita memberikan motivasi. Nggak masalah, berimprovisasi aja, itu aja. Salah-salah dikit, juga nggak tahu pasiennya. Pegangan kita jangan pegangan gini ya. Kalau pegangan kita seperti ini kita akan pasif terus. Pegangan kita adalah lumbrikal. Nah, kalian pernah diajarin Pak Irfan nggak sih? Kuliah sama Irfan sudah pernah? Udah gini Bang. Oke, pegangan lumbrikal pegangannya gini aja nih, tapi ya nggak usah ngetril banget. Oke. Ya, tadi yang kiri udah ngangkat tangan bisa ya, gampang ya. Sekarang ada pusing, sesak napas. Oke, masih semangat ya? Oke, yuk gerakannya gini, kita pasif dulu. Gerakannya ke atas. Oke, ditaruh tangannya, balik lagi ke bawah. Oke. Pasif lagi atas. Oke. Coba sambil dilihat nggak masalah ya Mas ya, dilihat nggak masalah. Oke, gerakannya ke atas. Balik lagi ke bawah, ini masih pasif saya. Setelah itu baru asisted. Paham nggak dengan gerakannya Mas? Kerasa ya bahunya gerak ke atas, kerasa ya. Sikunya nekuk juga kerasa ya. Kayak kalau kerasa, sensorisnya berarti mulai ada atau nggak hilang. Atau ya sudah ada lah kalau dia kondisinya hemiplegia. Oke, sekarang jenengan semampunya, wes nanti saya bantu. Oke, kita asisted. Dia aktif mencoba otaknya, mencoba untuk menggunakan otaknya, memerintahkan tangannya untuk bergerak. Kita asisted. Oke, yuk coba angkat tangannya. Oke, semisal sini udah pol, dia mau jatuh lagi, kita asisted aja dia ke atas. Balik lagi, kuat nggak? Yuk. Oke, sini berat, ya kita asisted lagi aja, kita ke bawah. Kaki juga seperti itu. Agak atas dikit. Oke, pola ekstensi, pola fleksi, lagi ekstensi, persiapan untuk berjalan. Oke, coba yang kiri, yang sehat, bisa nggak untuk lutut? Bisa ya. Selonjor lagi, gampang ya, mantap ya. Oke, masih semangat? Pusing? Capek? Yuk. Nah, gerakannya kalau yang kanan kayak gini Mas. Jarinya ditekuk, ugel-ugel lagi. Pergelangan kakinya ditekuk juga, lututnya ditekuk. Ya, agak serong ke dalam, balik lagi lurus. Masih pasif saya. Lagi jarinya nekuk, pergelangan kaki nekuk. Sekarang balikkan lurus semuanya. Bisa ya, tadi yang kiri bisa ya. Oke, sekarang coba diaktifkan. Jenengan yang bergerak saya bantu. Kalau jenengan nggak bisa ya saya bantu. Yuk coba ditekuk lututnya. Sulit. Kayak gini dulu nggak masalah. Taruh dulu. Oke, lurus lagi, selonjor yuk, tendang kakinya. Sip. Oke, tekuk lagi. Yuk, lututnya ditekuk lagi bisa. Kita asisted aja. Sip. Nanti lama-lama harus ngangkat gini ya. Angkat, selonjor gitu. Mau kita kaki dulu yang kita kerjakan atau tangan dulu yang kita kerjakan boleh, bebas. Kalian mau kaki atau tangan dulu. Yang jelas kalau di kaki yang paling sulit, yang paling lama disembuhkan adalah ankle, pala. Di tangan juga seperti itu.
bridge dan kepala. Kenapa lebih sulit, lebih lama untuk disembuhkan? Karena persendiannya banyak dan kecil. Kalau kalian lihat anatomi, bahkan hampir nggak ada ototnya di sini. Lebih banyak tendon. Itu yang membuat sering kaku gini, sering spastis. Di kaki juga. Orang stroke biasanya dia drop foot, ngempleng, kaki ini, lemes gini. Nah. Oke, ini di tahap yang pertama. Di tahap yang pertama ini mau kita tambahkan IR, dia suruh berjemur di depan rumah matahari pagi, nggak masalah. Mau kita berikan electrical stimulation juga nggak masalah untuk stimulasi sarafnya, gerak persendiannya itu juga oke aja, selama tidak ada kontraindikasi. Mau kita kombinasikan dengan terapi yang lain, dengan gerakan-gerakan di setiap persendiannya juga nggak masalah. Karena kalau kita nunggu di tahap yang kedua kan kelamaan nih. Fase 1, fase 2, fase 3 itu kan belum tentu waktunya sebulan 2 bulan, artinya masih lama. Di tahap yang pertama bisa kita sambil coba gerakan untuk sikunya juga latihan, latihan pasif aktif. Latihan yuk jarinya dibuka. Oke, dia nggak bisa buka ya kita asisten. Sekarang genggam lagi, digenggam, diremes, tangannya diremes. Oke, dia belum bisa ya kita asisten. Sampai dia sebisa mungkin bisa oposisi. Modal untuk memegang sesuatu kan oposisi ya. Megang sendok ya harus ada kayak gininya, megang bolpen, megang botol, megang apapun. Ini jempol, ini telunjuk, yuk ditempelkan, kerasa ya jempol telunjuk ya. Oke, sekarang dibuka, yuk buka, asisten aja. Lagi, sekarang ditempelin. Oke, terus beres. Selama tahap pertama terapinya kayak gitu aja. Proprioceptif, pola sinergis, ditambah gerakan yang lain atau ditambah electrical stimulation dan sebagainya juga nggak masalah. Kita bebas berimprovisasi. Kalau tahap yang kedua, arah tujuannya tadi kan kita sudah mulai mengajarkan gerakan-gerakan volunteer selain pola sinergis. Ya gerakan-gerakan tadi, gerakan menepuk siku, gerakan bridge-nya, fleksi ekstensinya, jarinya membuka, abduksi jari, dorsofleksi kakinya juga. Ya. Dari pasif dulu baru ke aktif kan? Ya, pasif. Artinya kalau pasif kan berarti kita mencontohkan gerakan tuh. Sambil kita bicara, Pak yang gerak tuh ini, jarinya harus ke atas, ugel-ugelnya juga harus ke atas, pergelangan kakinya. Kita tetap jangan diem aja ya, kita harus cerewet. Sampai sini ada pertanyaan? Ya hanya sebatas itu sebetulnya metode Braunstrom. Tinggal nanti ditambahkan transfer ambulasi, activity daily living seperti yang sudah diajarkan Pak. Sampai sini ada pertanyaan?